Gimik Gibran ke Mahfud, pengamat rugikan dirinya dan Prabowo ketimbang kerek elektabilitas. Yeni Wahid dan sejumlah pengamat menyoroti sikap dan gaya konyol Gibran Raka Buming Raka ketika menunduk dan mencari-cari jawaban Mahfud di bawah meja. Sikap tersebut dianggap merendahkan seorang yang lebih tua dan patut dihormati sekalipun berdebat. Selain itu bisa dirugikan dirinya dan Prabowo ketimbang kerek elektabilitas. Meski kemudian dibalas Prof Mahfud, bahkan Gibran usai debat juga sudah minta maaf. Namun dengan melakukan hal itu, Yeni Wahid menilai tindakan itu sangat melecehkan. Akibat tindakan ini, Gibran harus membayar mahal karena mendapatkan sentimen negatif. Hal ini diungkap Ismail Fahmi, founder Drone and Print, menganalisa percakapan para netizen di X. Untuk capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mendapat sentimen positif 80% percakapan ke arah baik, hanya 6% negatif dan 14% yang netral. Ini menunjukkan bahwa Muhaimin Iskandar memiliki dukungan yang sangat kuat dan citra positif di media sosial pada periode waktu tersebut. Sementara percakapan tentang Gibran Raka Buming memiliki sentimen negatif, 60% dari percakapan negatif, 33% positif dan hanya 7% yang netral. Mengenai percakapan tentang Mahfud MD, sentimen mayoritas positif dengan 79% percakapan yang mendukung, 12% negatif dan 9% netral. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dilansir dari Kompas TV Senin 22 Januari menilai seharusnya gimmick-gimmick yang dilakukan Gibran tak perlu. Berdebat itu adu gagasan, cara berdebat, substansi yang penting. Ini beberapa kali kita temukan ada ucapan yang diulang, sehingga Caimin terpancing, begitupun Pak Mahfud yang juga terpancing. Dengan istilah dicari-cari, kalau ada pertanyaan tidak sesuaikan tinggal dibantah, ujarnya. Maka di debat berikutnya, ia berharap tak ada lagi gimmick, tetapi kualitas debat sehingga masyarakat tahu apa visi misi capres dan cawapres. Hal serupa juga diungkapkan pengamat politik Unpad Firman Manan mengatakan, tingkah Gibran yang dianggap tidak sopan kepada lawan debat menimbulkan persepsi negatif khususnya di media sosial. Terkait dengan hal ini, jubir TKN Billy Mambrasar mengatakan, sebenarnya Gibran lebih defensif, tetapi ada istilah dikeroyok oleh nomor 3 dan 1. Padahal penampilan Gibran sangat baik dan visi misinya tersampaikan. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik.